Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari 3 hari kalau ente nggak dengerin nasihat dari ulama, jangan. Orang yang nggak dengerin nasihat dari ulama itu yang bakal matiin hati kita. Itu. ومن تبعهم ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الفاتحة بالقبول تمام الرسول على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا معلم هذا الكتاب النصائح والعباد شيخنا بهدي محمد شافعي أدامي وأخويا بهدي سر نفسي إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الثئر لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Halaman 48, masih yang 50 ya. Yang Arab 18. Ya. Kemarin pembahasan tentang Zinnun al-Misri. Beliau mengatakan kullu khaifun min syai'in hariba. Tiap sesuatu yang kita khawatir sama sesuatu tersebut atau kita takut sama sesuatu itu, hariba. Orang pasti lari dari sesuatu yang dia takutin. Gitu ya. Terus di sini kalimatnya ay faman khafa min adzabin nari amila amalan yab'aduhu minha. Maka barang siapa yang khawatir takut daripada azab neraka, amila amalan, dia mengerjakan satu amalan yang amalan itu adalah yab'aduhu, amalan yang sifatnya menghambakan diri dia kepada Allah, minha, daripadanya. Jadi cara kita lari dari sesuatu yang kita khawatirin, termasuk yang namanya adab neraka, pakai ibadah kagak ada lagi. Jangan kita khawatir tapi kitanya kagak ibadah, ya takut masuk neraka, khawatir kita ke situ, bahaya kayaknya kalau ke situ. Tapi kerjaan kita kayak kerjaan orang yang pengen masuk situ, gitu, berlawanan, keinginannya nggak mau, kelakuannya kayak orang mau masuk. Kalau memang dia mau lari dari azab neraka, bukan caranya lari, bukan caranya kalau mau pindah dari situ banyakin ibadah. Itu kalau memang kita khawatir dengan sesuatu. Yang kedua, wa kullun ragibun fi syai'in, ya, thalaba. Jadi siapa orang yang gemar akan sesuatu, dia pengen akan sesuatu, ya, dia doyan banget deh sama sesuatu. Ragib itu artinya gemar. Terus wala balahu, pasti dia bakal cari itu sesuatu itu, dicari sama dia sampai ketemu. Ya, kalau dia memang pengen sesuatu, yakin dia sama sesuatu itu, pasti dia cari cara biar sesuatu itu nyampe sama dia. Ya, sebagaimana kabar tentang surga, begitu banyak kabar tentang surga dari Allah ke kita. Ya, kalau masih memang daya tarik hati kita masih kurang, berarti yang bermasalah diri kita. Karena kalau kabarnya, marketingnya udah rapi semuanya, udah banyak kabar-kabar tentang surga tuh nggak satu surat, bahkan tiap surat pasti ada itu, pasti. Ya, bagaimana tentang ujroh, bagaimana tentang upah orang-orang yang beribadah sama Allah, Allah bakal kasih dia surga, pasti itu ada. Ya, kayak di surat Al-Bayyinah udah panjang, ayat 8-nya tentang jazanya, tentang balasannya. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi udah ada kabarnya. Ya, bukan Allah nggak ngasih kabar tentang surga, udah. Cuman hati kita nggak ada daya tariknya pengen masuk situ. Pengen sih pengen, cuman hatinya belum mau. Itu namanya sungguh aneh. Ya, aneh kita pengen gemar dengan sesuatu itu, tapi kitanya kagak ada upaya buat masuk ke situ. Padahal surga biar kata mewah, biar kata megah, biar kata luar biasa, kagak dibayar pakai duit. Kalau hitungannya pakai duit sini kagak bisa buat ngebayar ente masuk surga. Cukup ente cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, cukup ente beramal. Ya, cukup ente innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Cukup ente beriman, cukup ente beramal soleh. Udah segitu doang. Ya, itu yang kemarin. Nah, ini yang sekarang nih, satu lagi nih.
Wa kullu anisun billah, ya, siapa orang yang anisun billah, orang yang senang sama Allah. Anisun billah tuh orang yang benar-benar tenang. Kalau udah urusan ibadah menghasilkan ketenangan sama dia, itu bakal menghasilkan yang namanya mustawhishu bil khalqi. Pasti dia khawatir sama khalqi, sama makhluk-makhluknya. Orang kalau yang udah kenal sama Allah, udah merasa enak, udah merasa senang ibadah, pasti sama makhluk bawaannya khawatirnya. Jauh antara makhluk sama Allah pasti jauh. Ya, kalau kita nggak pernah ngerasain tenang kan. Tenangnya kita bukan di ibadah, di luar ibadah baru kita tenang. Kalau di ibadah kita gelisah, ya kan, maunya cepet, maunya buru-buru gitu, maunya yang yang ekspres aja deh gitu. Nggak dapat kita ketenangan di situ. Bahkan ayat menerangkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati kita bakal tenang gitu. Hati yang mana nih? Kan kalau kita ngomong begitu ya. Karena nggak semua orang dengan zikir bisa tenang. Ada yang makin zikir makin gelisah dia. Orang kalau yang keras hatinya diajak zikir begitu susah. Dia harus cari pelunak untuk hati dia. Kalau udah ketemu ya bagian-bagian yang bisa ngelunakin hati dia, baru dari situ udah bisa ingat sama Allah, bikin tenang hati dia. Jadi orang kalau yang udah enak ibadah sama Allah, gaul sama makhluk males dia. Kenapa? Karena bergaul sama makhluk jauh, omongnya omongan kosong deh kalau kata kita. Angin doang, ya enggak? Angin doang, enggak ada apa-apa hasilnya. Itu ngomongan sama makhluk. Tapi kalau kita masih gemar dekat sama makhluk ketimbang dekat sama Allah, berarti kita belum apa yang dimaksud di sini, masih jauh buat kita. Ya, karena buat kita ibadah masih kepaksa sifatnya, ya kan? Ibadah masih takut dosa sifatnya. Ibadah masih gugurin kewajiban sifatnya. Ibadah belum yang sesuatu yang bikin kita tenang. Di rumah gelisah, masuk masjid ibadah tenang hati kita. Nah, belum yang model begitu belum. Ya, makanya orang kalau yang udah tenang urusannya sama Allah, dia pasti bakal khawatir kalau berhubungan sama makhluk terlalu banyak. Di sini bahkan kalimatnya wa fi nuskhatin, dalam tulisan yang lain mustawhishu an nafsi. Bahkan orang itu bukan cuma khawatir sama orang, tapi khawatir sama dirinya sendiri. Ya, makanya kan diterangin sama para ulama sufiah, orang yang belum paham kalau dirinya sendiri adalah musuh terbesar, berarti dia belum kenal diri dia sendiri. Ya, karena sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita, bukan orang lain. Ya, sehebat apapun orang lain mempengaruhi ente, kalau entenya tetap dalam kondisi begitu, nggak bakal bisa berpengaruh. Ya kan? Sehebat apapun orang ngajak kita kebaikan, kalau entenya belum tergerak, nggak bakal bisa tergerak. Berarti musuh terbesar diri kita ya diri kita sendiri. Makanya kita harus khawatir sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita sendiri ini musuh terbesar buat diri kita, gitu ya. Itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang orang diajak sholat nggak pernah mau, ya bukan pengaruhnya. Yang ngomong udah ustadz, udah kiai, apa yang dikurang tajam omongan kiainya, nggak mungkin. Cuman diri ini yang belum bisa ngajakin ke situ. Ya, berarti masalah terbesar diri kita. Makanya nggak usah lihat musuh di luar kita, terbesar musuh kita nih diri kita sendiri, musuh terbesar. Bisa kagak ibadah tuh ente tuh, bisa kagak sholat dari ente sendiri, bisa kagak puasa berani-beranian ente makan di rumah sampai bilang orang kagak tahu, sampai bilang orang kagak ada, ya jadi musuh terbesar dia sendiri, udah nggak ada lagi. Kata dia langak longok kagak ada orang, memang dia siapa? Hantu. Jadi orang itu tuh, dia merasa dirinya cukup diawasin sama orang, bukan diawasin sama malaikat, bukan diawasin sama Allah. Yang dia takut kalau dosa ketahuan sama orang. Lagian tuh orang biar katanya tahu dosa kita, nggak bakal nyatet dosa ente. Emang dia mau nyatet dosa kita? Ya, tapi kan tukang catatnya ada. Ya, dari hal-hal yang Allah ciptain dari yang gaib sengaja
supaya ente bisa yakin gak bahwa ada makhluk Allah yang nyatet amal kita. Jadi biar kata kagak ada orang, ya kita tahu amalan kita pasti bakal dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau udah nikmat ibadah sama Allah, bergaul sama makhluk udah malas udah. Ya, bergaul sama makhluk malas. Makanya Imam Ghazali bergaul sama makhluk di bawah umur 30, di atas umur 30 dia udah kholwat di atas masjid, nggak mau gabung lagi sama orang. Ya, artinya apa? Nggak mau gabung lagi sama orang. Sulit kita kalau gabung sama orang. Ya, masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang mendorongnya ke arah yang nggak baik ketimbang yang baik. Kalau antum bisa bergaul dengan orang yang baik, lebih baik bergaul. Jadi ada manfaatnya. Kalau ente bergaul sama orang yang nggak baik, sholat di luar dihapus lagi, masuk lagi, ngisi lagi, keluar ngapusin lagi, masuk lagi, ngisi lagi. Susah jadinya. Kayak orang nyatet, ngapus, baru nyatet, dihapus lagi. Kagak ada yang dicatat satupun. Ujung-ujungnya ngapus. Ya, udah aneh tulis nih semua di papan tulis, kagak ada orang habis nyatet dihapus. Tuh orang kalau beramal, berteman sama yang kagak baik, hasilnya kayak begitu. Ya nggak, habis beramal begini baru Isya Badiah, udah bagus nih amalan banyak nih, baru keluar, habis amalannya, masuk lagi, ngisi lagi, keluar lagi, habis lagi. Sampai kapan tuh kita biar begitu? Nah itu kondisinya seperti itu. Jadi bahkan dikatakan di kitab ini orang itu justru khawatir sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya yang mampu ngajakin dia ke arah yang namanya maksiat, gitu ya. Baik. Al-maqalatul hadi wal khamsun. Makalah yang ke-51 sama orangnya dari Zinnun al-Misri. Ya, beliau berkata, Zinnun al-Misri radhiyallahu an al-arifu billahi ta'ala asiran. Ya. Orang yang arif billah, orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ya, asiran, dia bakal selamanya terkait sama Allah. Orang kalau udah kenal kayak orang terkait, kayak suami sama istri, udah terkait tuh, kemana-mana bakal ngikut. Karena orang yang belum cinta sama Allah, dia belum ngaitin antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Al-Ikhlas dikatakan. Ya, kan kita nggak bisa ngerjainnya, susah. Kata Allah, Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah Subhanahu wa taala itu ahad, esa. Dan Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Ini yang kita nggak bisa nih. Ya kan? Ya kadang-kadang kita gantungin diri ke Allah, masih juga gantungin diri ke orang. Yang bikin jadi Allah kecewa, seakan-akan tuh manusia dia bisa punya kekuatan ngerubah kita, ya kan, ngerubah nasib kita, ngerubah semuanya kan. Nggak jadi tuh Allahus Samad dah. Ya, kalau Allahus Samad, Allah tempat bergantung, manusia cuman tempat ikhtiar kita aja. Ya kan, kalau kita usaha, kita dagang, ya kita harus ketemu sama pembelinya. Pembelinya itu kita anggap bagian dari ikhtiar, bukan pembeli yang bisa ngerubah segalanya ke kita, bukan. Dia nggak bisa ngerubah segalanya, yang ngerubah segalanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan ikhtiar saya bersama manusia ini bagian dari lahan ikhtiar saya, bukan tawakal saya sama orang, bukan. Tapi sepenuhnya saya serahin tentang urusan saya, ikhtiar saya, ibadah saya, dagang saya sama Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh jadi itu Allahus Samad. Jadi kalau ke makhluk nggak boleh tawakal, karena makhluk bukan tempat berserah diri. Ya ente jangan tawakal sama aneh, tawakal sama ustadz. Aneh serahin aja deh semua sama ustadz. Aneh nggak bisa beresin apa-apa. Ya, kalau aneh kasih satu jalan keluar, ya belum tentu juga itu jadi jalan keluar buat kita, bukan. Tapi jadiin yang namanya Allah tempat tawakal. Jadiin manusia tempat ikhtiar. Jadi manusia bukan tempat sandaran, tapi tempat di mana kita harus ikhtiar aja. Jalan, ketemu A, ketemu B, ketemu C, ketemu D. Bahkan kalau orang yang udah nggak lagi gabung sama orang itu langsung tawakal, udah kagak pakai ikhtiar lagi. Ya kan, dia mah udah kagak makan, tahu-tahu udah kenyang sendiri.
ya gak, kurang tidurnya tapi matanya masih bisa melek. Kalau kita kan masih doyan tidur, makanan maunya masih yang enak, ya kan, minuman masih maunya yang enak, pokoknya tongkrongan maunya yang enak, masih yang modelnya kayak begitu, masih demen kita sama urusan. Nggak masalah, jadiin tempat itu sebagai ikhtiarannya, tapi sandarannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi di sini kalimatnya, orang yang cinta sama Allah, orang yang kenal sama Allah, dia bakal asiron, hatinya bakal kesangkut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalimatnya marbutun bihubbihi, orang yang terikat dengan cintanya. Cinta kan bisa ngiket tuh, ya kan? Biar katanya belum ada label halalnya juga, ini pasangan suami istri masih pacaran, tapi dengan cinta dia bisa keikat nggak kira-kira? Keikat tuh cinta, ya kan? Dia yang sakit, ente yang pusing di sini. Padahal bukan bini ente, masih orang lain. Orang kan kalau pacaran kan namanya kan apa, ngidupin calon orang, bahasanya, yang belum ketahuan bukan punya kita, ya kagak kudu juga tuh ente kasih makan, belum wajib hukumnya, ya. Tapi urusannya coba kita lihat, kekhawatiran dia kekhawatiran kita, bingungnya dia bingungnya kita, ya. Ini perempuan kagak lulus, pusing mumet, ente ikut pusing, padahal ente nggak ada hubungannya sama dia tuh. Tapi yang ngiket itu cinta. Cinta tuh memang ngikatnya seperti itu dia. Dengan ikatan cinta seakan-akan kita jadi dia jadi kita jadinya. Jadi bihubihi, orang yang udah cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakal ngasilin apa aja yang Allah kasih sama dia. Berarti kalau kita memang Allah nggak kasih, salahnya kita, karena kita nggak pernah ngikat cinta kita sama Allah. Kalau ente nggak punya ikatan cinta sama Allah, nggak bakal ada take and give-nya di sini. Jadi Allah kasih rezeki sekedarnya, Allah kasih kekuatan ibadah sekedarnya, karena belum ada ikatan cinta. Kita yang ngikat cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta ini bisa ngikat. Maka kalau orang yang udah sangkutin hatinya sama Allah, dia bakal terikat terus dengan Allah. Marbutun biqalbihi, dia bakal selamanya terkait hatinya dengan cinta tersebut. Nah, makanya nyari cinta itu, ente cukup cintain Nabi. Cinta Allah ini kan memang susah. Memang orang nggak bakal bisa kalau cinta langsung ke Allah, nggak bisa. Terlalu lemah kita. Cuman udah ada hamba Allah yang sampai cinta sama Allah dan Allah cinta sama dia. Udah ada nih orangnya, ya kan? Jadi ada hamba Allah yang mudah cinta Allah dengan sebenar-benarnya. Ibadahnya bukan kelas orang biasa, bukan. Ya, imannya juga bukan kelas iman orang biasa, takwanya juga bukan takwa. Yang dia mau udah ini sosok, dia cuma pengen dia cinta sama Allah. Abis dia cinta sama Allah, terbalaskan Allah cinta sama dia, tuh terbalas tuh cintanya. Dan itu belum ada manusianya. Baru namanya Nabi Muhammad SAW yang dia coba cinta sama Allah, cintanya terbalaskan sama Allah. Nah, kebenaran Nabi Muhammad kan Nabi kita nih, ya bukan Nabi siapa-siapa, Nabi siapa memang, Nabi kita umatnya bukan kira-kira, kan umatnya kita. Kalau ente umatnya pakai tempuh jalan Nabi, gampang. Jadi kalau kita ini serba gampang. Orang yang pernah nyampe ke Allah udah ada, dan dia adalah salah satu Nabi kita adalah salah satu umatnya. Kalau ente nggak mau pakai jalannya Nabi Muhammad, salah besar berarti. Nggak bisa kita yang mudah pakai ibadah ente. Ya coba aja. Ente mau punya tahajud yang berapa rakaat? Coba. Ente mau punya witir yang berapa rakaat? Ente mau punya ibadah yang kayak gimana ngejagainnya? Nggak bakal bisa sampai cinta sama Allah, susah. Ya, tapi kalau lewat jalurnya Nabi gampang. Caranya ente udah ikutin aja apa yang jadi kerjaan Rasul. Kalau ente udah jadi ikutin kerjaan Rasulullah SAW, Allah bakal cinta sama kita. Jadi turun cinta Nabi sama kita, Allah cinta sama kita. Jadi dapat dua-duanya langsung. Ya, maka kata ulama kita, jalan menuju Allah sekarang udah ditutup semua, udah kagak ada jalan menuju Allah. Cuman satu jalan. Jalan menuju Allah cuman satu, jalannya hanya lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lain udah tutup. Ya, umat Nabi Musa andai kata gini hari masih ada, dia mau lewat jalan Nabi Musa, Allah udah tutup jalan Nabi Musa. Nabi Isa, apalagi Nabi Isa nih banyak pengkhianatnya.
Pengikut setianya siapa namanya? Hawariyun. Qolal hawariyun, nahnu ansarullah katanya. Ya, berkata Hawariyun, nahnu ansarullah, saya yang bakal menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tuh Hawariyun kagak banyak jumlahnya. Bahkan waktu Nabi Isa diangkat sama Allah, ini umatnya udah tebelah tiga nih Nabi Isa. Satu, mengatakan bahwa Nabi Isa pembohong besar. Dua, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhannya. Tiga, bahwa Nabi Isa itu sendiri dia Tuhan. Oh, tiga posisinya. Jumlahnya tinggal dikit. Maka Hawariyun ini diangkat jadi umatnya Nabi Muhammad dalam selanjutnya. Minta sama Allah supaya dia jadi golongan minasyahidin. Siapa syahidin? Syahidin adalah umat baginda Rasulullah SAW. Maka ada umat Nabi Muhammad yang umatnya duluan nongol, nabinya belum. Itu namanya Hawariyun. Yang dulunya umat Nabi Isa. Ya, karena jumlahnya nggak banyak, dibawa siapa lagi umat Nabi Isa. Banyak orang kagak benernya. Itu udah ditutup pintunya, udah kagak ada. Pintu satu-satunya cuma lewat jalur Rasulullah SAW. Makanya kita pakai aja jalurnya Nabi. Nabi perintahnya apa? Allah perintahnya banyak baca sholawat. Ya udah sholawat. Sholawat paling ringan, Pak. Nah, sholawat istighfar itu kerjaan paling ringan. Kalau sholawat biar kita punya hubungan batiniah sama Nabi. Kalau istighfar biar doa-doa ente dijawab sama Allah. Kalau mau doa dijawab, banyakin istighfar. Karena Nabi Adam sendiri caranya istighfar. Gimana dia bisa dijawab tobatnya Nabi Adam sama Allah Subhanahu wa taala? Satu, dia mengakui kesalahannya, dia nyari Tuhannya. Orang yang nyari Tuhannya tobat bukan namanya. Tobat kan? Orang yang masa bodoh sama Tuhannya, ya bukan tobat berarti. Nabi Adam nyari Tuhannya, tobat dia. Dengan dia tobat sama Allah, dikabul hajatnya, dikembaliin lagi seperti semula, diketemuin lagi sama bininya, ya kan? Dibuat keturunan, ditinggalin di sini, dikasih rezeki yang banyak, udah cukup bener. Jadi tugas kita jangan banyak minta, tugas ente itu istighfar aja. Dengan ente istighfar, dosa ente dikit. Dengan dosa ente dikit, itulah mempercepat derajat ente nyampe di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah, istighfar nggak mau, banyak doanya. Cuman nggak paham posisi kita ini ada di mana. Tahu nggak posisi kita sekarang ada di mana? Kita kan nggak tahu. Posisi ente ada di paling terbawah, posisi ente orang yang jauh sama Allah. Tapi ente minta aja, nggak mikir kitanya. Yang benar harusnya akuin dulu kalau kita banyak salahnya. Memperbanyak istighfar itu adalah mempercepat kabulnya doa kita dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholawat kepada Nabi, mempunyai hubungan batiniah sama baginda Rasulullah. Kalau udah punya hubungan batiniah kita sama Nabi, hubungan kita sama Allah gampang nanti. Ya, jadi ada sholawat ya. Banyak-banyak baca sholawat. Apalagi bulan Rabiul Awal. Sekarang udah Rabiul Akhir nih, udah tanggal 2 kalau nggak salah ya, tanggal 2 Rabiul Akhir. Iya, udah malam 2 berarti. Tanggalnya tanggal 1, hari ini tanggal 2, kalau udah habis maghrib tadi. Ya. Jadi orang yang cinta begitu. Yang kedua, wa qalbuhu basiran, hatinya bisa ngelihat. Basiron, hati kita kira-kira bisa lihat. Hati kita buta, hati kita nggak bisa lihat. Selama ini kita ngandelin ngelihat pakai mata ini nih. Makanya kalau mata ini udah kagak bisa lihat, udah deh ente ditipu orang mulu. Iya nggak pernah ngelatih basiroh. Kalau ini namanya basiroh, mata hati namanya. Kalau ini namanya basor nih, mata zohir. Kalau ini ada kelemahannya mata ini. Semakin lama kita pakai, semakin banyak makanan yang aneh masuk ke kita. Lama-lama pakai kacamata, ya lama-lama minnya naik, lama-lama wah susah nih mata ini namanya. Kalau mata hati semakin diasah semakin bagus. Apa buktinya orang mata hatinya bisa melihat? Di sini yang namanya mazyinun li batinihi bil muraqabah. Menghiasi batinnya dengan muraqabah. Isinya batinnya muraqabah, maunya dekat sama Allah aja batiniahnya. Satu. Yang kedua, wali zahirihi bil muhasabah. Zahirnya sibuk muhasabah. Ini zahir nih badan kita nih. Jadi ciri kalau mata kita pengen bisa ngelihat pandangannya basirah kita, satu,
Zohirnya kita banyak muhasabah, karena dosa zohir ini memang yang mempersulit orang ibadah. Kenapa sih orang ibadah itu bisa males? Karena dosa itu berat, Pak. Kayak beban, cuman sayangnya kan kagak diunjukin. Nanti kan kalau di akhirat diunjukin dosa kita. Terus ente mau seret-seret sendirian, kagak boleh naik mobil, kagak boleh. Ya kagak boleh nyewa truk, kagak boleh. Ente gotong sendiri dosa ente. Jadi dosa itu sering dibentuk sama ulama kita itu beban. Bukan satu hal yang ringan, enggak, beban beratnya. Ini dosa ini satu beban yang berat, yang kalau misalkan kita pakai ibadah, kayak orang kita ibadah bawa beban berat. Tuh kayak subuh. Jadi ciri-ciri orang yang gampang, yang dosanya kagak banyak tuh, ya, yang bangun malamnya gampang, yang subuhnya gampang. Itu yang tadi saya bilang, makanya orang kalau tarikan ibadahnya ringan, dosa-dosanya dosa-dosa yang biasa-biasa semua. Tapi kalau yang berat itu beban kita, itu tandanya itu dosa namanya. Makanya yang namanya dosa itu kalau masih ente piara masalah gitu. Ya, istighfar punya. Ya enggak, menghapus dosa punya. Tobat langsung totalitas sama Allah punya. Minta maaf sama orang kan juga sama ngampunin dosa, punya juga. Semuanya kita punya. Tapi kita nggak bisa tuh pakai itu semua. Kenapa kita nggak bisa? Karena mau kita bawa nih semua dosanya ke akhirat mungkin berat tuh bawa gituan ke semua, ya kan? Jadi istighfar itu semua yang bakal ngancurin kita satu-satu tuh istighfar. Tuh, ya. Jadi zohirnya banyak muhasabah. Ini kalau ente banyak muhasabah udah nggak ada ngurusin orang deh. Ya kan? Ngurusin siapa lagi nih? Kagak ada, kagak ada. Karena ngurusin kita pasti banyak urusan kita. Yang kedua, libatinihi bil muraqabah, batinnya sibuk dengan pendekatan diri sama Allah. Batinnya sibuk pendekatan diri, zohirnya sibuk muhasabah. Nanti hasilnya mata batin ente bisa ngelihat. Ya, orang kalau yang mata batinnya hanya bisa ngelihat, orang baik-baik aja yang bisa dekat sama dia. Orang yang buruk bawaannya kalau dekat sama dia nggak enak aja. Kalau ulama kan punya kayak begitu ya. Ulama kalau yang datang ke dia yang baik-baik semua. Kalau yang niatnya buruk datang sama dia, dianya was-was datangnya, tuh deg-degan, takut kan. Itu ulama udah bisa lihat tembus hatinya. Oh, ini orang niatnya kagak baik nih kayaknya. Kalau kita kan kagak bisa, ya kan? Ah, ini kayaknya orang baik nih. Padahal kagak baik. Ini orang kayaknya mau bantu kita nih, taunya mau nipu kita. Jadi susah, kenapa? Karena basiroh kita buta. Padahal udah dicontohin sama para ulama. Ternyata basiroh itu tembok aja, di balik tembok dia bisa tahu. Dan semua kita punya ini di sini basirohnya. Cuman kita ngasah. Yang kita asah mata ini dibasah nih. Mata yang ini kagak diasah. Semakin kagak diasah, semakin lama-lama buta. Bagaimana caranya basiroh biar diasah? Duduk di majelis ilmu tuh salah satu basiroh biar itu. Karena yang namanya hati juga butuh makan. Ya kan? Berapa hari orang kalau kagak makan mati? Berapa hari kira-kira? Kita nih yang apa? Ininya apa, fisik kita seminggu mati nggak seminggu kira-kira? Mati ya, kalau seminggu ya nggak makan. Nah, tuh kayak kan ada orang ibadah kagak, ngaji kagak, ngapa-ngapain kagak, hidup bertahun-tahun. Itu saya rasa mata hatinya udah mati kan itu, jangan-jangan itu. Iya kan? Yang hidup yang cuma ini-ininya aja nih. Tuh. Jadi cara ngasih makan yang batiniah ya ini nih, yang kayak gini nih. Kita ngaji, gabung sama ulama, kita ibadah, kita puasa, kita zakat, kita sedekah. Itu ngasih makan batiniah kita. Dan dia penting juga sebagaimana zohir kita yang dikasih makan setiap hari, minimal kata ulama kita. Jangan sampai lebih dari 3 hari kalau ente nggak dengerin nasihat dari ulama, jangan. Orang yang nggak dengerin nasihat dari ulama itu yang bakal matiin hati kita. Itu. Ya, jadi makanya kayak saya ini, saya kadang-kadang saya masih ngaji Pak, karena saya masih butuh nasihat. Makanya agama kita kan, definisinya agama kita kan ad-dinun nasihat. Ya, agama itu nasihat. Ada kalanya kita harus ngomong, adanya kalanya kita harus dengar. Ya, hari ini saya ngomong nih sama jamaah di sini.
Ada kalanya saya juga harus dengar segala sesuatu. Nah, saya ngaji, saya dengerin guru saya ngomong. Nah, habis ini saya sampaikan lagi sama jamaah. Itu namanya agama kita, yang agama Islam ini ad-dinun nasihah. Jadi kalau ada orang Islam nggak mau dinasihatin, jangan jadi orang Islam. Kalau ada orang Islam dia nggak mau nasihatin orang lain, jangan jadi orang Islam. Karena sesungguhnya agama kita isinya semuanya nasihat semua, nggak ada yang dari itu, nggak ada. Cuman itu labelnya. Ini ada anak kagak mau dinasihatin ya. Ada orang tua yang nggak mau nasihatin anaknya, nggak bisa. Memang label agama kita isinya semua nasihat. Makanya ada ulama juga jangan harus ceramah mulu, jangan. Ceramah kerjaannya, ngajar ceramahnya, ngajinya kagak. Waduh. Nanti akhirnya ketika dia mau menggunakan kupingnya kagak mau, akhirnya nggak mau dengerin orang, maunya ngasih tahu orang mulu. Tapi kalau dia dikasih masukan kagak mau, jangan. Jadi ulama harus yang balance dua-duanya. Ada kalanya kita gunain telinga kita, ada kalanya kita gunain mulut kita. Hari ini sampai saat ini saya masih ngaji sama guru-guru saya. Cuman saya kalau ngajinya subuh ngaji masih, karena kita masih butuh nasihat. Jangan kayak warung kan didagangin semua, belanjanya kagak, ya, semua habis. Akhirnya deterjen habis, semuanya habis, udah habis, tutup warungnya. Ya, kenapa? Semuanya dijual, barang dagangannya jual. Kalau yang benar bagaimana? Di samping ente jual, ente harus beli juga, belanja, ya. Apa yang habis nih? Sabun, ente belanja lagi. Nah, sabunnya laku lagi, ente beli lagi, benar? Ente beli lagi, ente jual lagi. Itu yang benar tuh. Makanya agama kita agama nasihat. Seorang ustadz, seorang ulama dia harus dengar nasihat dari orang lain, dan ada kalanya dia juga bisa nasihatin sama orang lain, begitu. Jadi jangan berhenti untuk menasihati orang, jangan berhenti buat dengar nasihat. Kalau berhenti nanti hati kita mati. Kalau hati kita mati, kagak ada tarikan buat kita ibadah sama Allah. Ciri hati yang mati, satu, dengar Al-Quran biasa-biasa aja, kagak ada setrumnya sama sekali. Dengar azan kayak kagak ada panggilan, padahal azan itu panggilan, Pak. Ya, kayak ente ditelepon udah 12 kali panggilan tak terjawab, tuh Allah yang panggil loh. Ya, jangan diangkat-angkat. Ini kata Allah, gue panggilan terakhir juga nih akhirnya. Ya kan bisa kagak diangkat-angkat. Kita segitu risihnya kalau bos kita nelpon nggak diangkat, berapa kali panggilan. Allah manggil kita berkali-kali sampai jam 3 sampai lolos panggilan. Masuk ke panggilan berikutnya, nggak datang juga, masih bagus nih, napas semua sampai kita kagak di stop masih bagus nih. Ya, kalau kayak begitu terus kehidupan kita, pantas kalau Allah bikin susah kita. Kalau kita senang, Allah titip hati kita jadi hati yang resah. Banyak orang yang senang tapi Allah kasih hati yang resah, gelisah aja. Senangnya udah, hartanya banyak, tapi Allah titipin hati gelisah. Nih, gue bikin gelisah. Karena tuh modelnya kita sering ninggalin terkait urusan komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibiasain kayak begitu ya. Apalagi yang panggil Tuhan kita, Rabbul Alamin, Allah panggil kita datang ke sini. Ya, Allah kabarin kita datang ke sini. Kenapa? Karena biar kita gampang ngadepin hidup yang modelnya kayak begini. Kalau ente memang merasa pusing dengan hidup ente, kenapa ente kagak aduin sama Allah? Allah udah panggil tuh. Ya, sampai Isa nggak datang. Tapi katanya pusing hidupnya. Pusing hidup gua nih, banyak masalah. Tapi Tuhannya manggil, ayo sini. Ada masalah apa ya? Nggak datang. Jadi panggil lagi, asar nggak datang juga. Panggil lagi maghrib nggak datang. Berarti tukang bohong nih orangnya. Ya. Tapi masalah susah, masalah rumit. Bahkan dia nggak mampu nalangin itu. Sengaja Allah buka nih forumnya sehari 5 kali supaya kita bisa ngubungin Allah Subhanahu wa taala di 5 waktu itu. Bahkan dari 5 waktu yang terlalu jauh nih misalkan. Kayak subuh sama zuhur. Kan tuh jauh tuh, Pak. Ya, ada lagi komunikasinya, ada duha tengah-tengahnya. Kalau orang dulu ngegunain itu kenapa? Karena dia nggak mau lolos komunikasi sama Allah, nggak mau. Isya ke subuh kan jauh kan, ada yang namanya sholat malam Allah selipin, jadi ada tengahnya masih, supaya kita nggak putus komunikasi sama Allah.
Kalau emang pusing tapi kagak mau ngomong sama Allah, aneh jadinya. Ya, akhirnya pusing sendiri, megangin pala. Wah, Allah, berat banget tuh pala. Nggak sanggup kita ngadepin ke dunia ini ya. Kalau memang antum memang baik, hati kita segala sesuatunya, kalau Allah panggil datang, jadiin tuh tempat curhat kita sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wa amaluhu Allahu katsiran, ya. Orang yang cinta sama Allah cirinya amalnya banyak. Nah, kita kan belum tahu nih masalah begini. Kalau dibilang ente cinta gak sama Allah? Cinta. Coba kita lihat amal kita. Ini kalau kita dipretelin amal kita, malu nih. Ya kan? Amalnya ternyata pas dibuka nih, isi karungnya dibuka gini nih, kebet-kebet. Isinya cuma sholat wajib doang. Katanya cinta, tapi cuma sholat wajib doang isinya. Asar yang telat nih, maghribnya telat, ininya telat. Ini ngomong cinta palsu semua nih. Kalau orang cinta bukan cuma kebutuhan kewajibannya, bukan, tapi pernak-perniknya pasti ente tahu dah. Orang cinta, mana sih orang cinta yang sampai jalannya tahu tuh. Nih kalau jalannya kayak begini nih, ini gebetan gue nih, jalannya seperti begini nih. Kagak lihat mukanya tuh, lihat belakangnya doang. Dia udah tahu karena tuh jalannya tuh. Orang cinta itu sampai pernik-pernik tahu pasti. Sampai hal yang paling terdetil pasti dia tahu. Sampai partikel yang paling terkecil pasti dia tahu. Kalau isinya dikebet, isinya amal kita cuma kewajiban semua, cinta kita palsu berarti. Karena sungguhnya orang yang nyampe makomnya cinta sama Allah, dia berusaha, dia cari amal yang banyak, begini, yang begini, yang begini. Ya kan, dia mau tunjukin sedekahnya, dia mau tunjukin zakatnya, dia mau tunjukin segalanya. Ternyata pas digebet isinya sholat wajib doang, kaget gitu. Ini nih masalah kita. Sebenarnya urusan kita gampang di dunia ini, Bang. Kewajiban kita kan hanya di rukun Islamnya. Ya kan? Rukun Islam kan cuma 5. Syahadat tuh bukan ibadah. Kita udah punya karena kita ini Islam keturunan. Nah, inilah lemahnya Islam keturunan. Tidak mencari hidayah, tapi hidayah turun sendiri. Karena bapak ente Islam, karena emak ente Islam, ente otomatis Islam. Itu namanya Islam keturunan. Walhasil orang Islam keturunan biasanya makin hari imannya makin redup. Kenapa? Karena dia nggak berusaha mencari hidayah Allah, dia nyari hidayah yang seadanya. Ya bagaimana sih yang namanya warisan? Bapaknya kaya, emaknya kaya, anaknya jatuh nih hartanya. Ya udah, ngapain lagi nyari duit? Ya, bapaknya udah, emaknya udah. Segala sesuatu kalau udah warisan bikin males kita pasti. Syahadat. Nah, tinggal 4 nih kewajiban kita nih. Sholat, puasa, zakat, haji. Haji kan bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu nggak masuk nih kategori ente. Zakat juga kalau duit ente masuk. Kalau kagak, ya kayak kita di sini nggak masuk zakat mal. Zakat fitrah paling ringan udah tuh, zakat fitrah ringan nggak? Nah, itu tugas Islamnya. Mau pletekin satu-satu. Kira-kira tugas Muslim berat apa enggak nih? Ya, udah nih. 3, puasa. Puasa nggak tiap bulan, setahun sekali tuh. Tiap bulan sampai setahun sekali. Setahun sekali, masya Allah. 11 bulan ente bebas makan apa aja, sebulan ente cuma ditahan. Ya, udah tinggal sholat. Kewajiban kita tuh. Yang lain masih ada ketentuannya. Kalau ente bilang jadi muslim berat, berarti ente nggak tahu kewajiban muslim. Benar nggak kira-kira? Ya, habis itu coba kita lagi bongkar sholatnya. Sholat kita yang berapa menit? 5 menit. 5 menit kali 5 baru 25 menit. Hidup kita 24 jam. 24 jam dikurang 25 menit, masih banyak sisanya, masih 23 jam. 23 jam 35 menit masih. Tuh ente mau jalan-jalan kemana masih bisa. Nggak terhenti dengan sholat kita. Jangan bilang sholat yang ngalangin kita segalanya. Jangan. Nggak ada yang terhalang dengan sholat. Sedikit pun nggak ada. Nggak gara-gara sholat kita nggak ketemu bos ente. Jangan ngomong begitu. Jangan bilang gara-gara sholat rezeki ente ketahan. Allah nggak panggil selama itu, enggak. Bahkan ada yang 2 menit lagi. Itu 5 menit udah lama tuh.
Yang 3 menit ya misalkan, 3 kali 5 baru 15 menit. Ya Allah, sedih loh. 15 menit 24 jam dikurang 15 menit. Jadi tugas muslim ringan, kagak berat. Kalau segitu ringannya ente masih nyemplung juga ke neraka, Allahu Akbar, gimana yang berat? Ya, segitu ringannya tugas kita. Masih ente bilang jadi Islam mah berat, jadi agama lain mah enak. Ente yang salah, ente berarti nggak tahu kewajiban kita. Memang rukun Islam ada berapa? 30. Gocap 50 kan? Ya, 5 juga tinggal 1, itu yang bakal jadi konsisten kita. Kalau itu kita nggak bisa, kenapa? Makanya orang yang nggak ngerjain sholat dosanya gede. Jelas gede lah, kenapa? Udah tinggal itu doang kewajiban ente. Ente nggak kudu yang lain-lain, cuman itu aja udah. Selesai itu selesai, beres, udah yang lain-lain tinggal ngikut. Jadi ringan jadi orang Islam. Kalau yang ngomong berat berarti dia belum kenal sebagai orang se-Islam sendiri. Jadi orang Islam yang belum kenal tugasnya itu dia. Oke deh, sampai situ nanti kita lanjut lagi. Qala Zinnun al-Misri lagi al-Arabillah wallahu a'lam. Ya. Kalau zikir yang buat ngelunakin hati, yang as-sofah itu terkait dengan zikir yang memang sudah disebut di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Khasis, kayak zikir la ilaha illallah, itu salah satu zikir yang bisa ngelunakin. Kenapa la ilaha illallah masuk dalam zikir? Karena zikir yang masuk dalam kategori afdal ya, satu. Ya, kedua, zikir yang menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah. Jadi sofah deh, ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dan meniadakan kekuatan yang lain. Karena kerasnya hati, kebanyakan perintah dari A, dari B, dari C, perintah dari Allah juga ada, gitu kan? Hati kita keras karena harus ngikutin banyak perintah dari yang lain-lain. Cara nilanginnya, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu kan makanya 25 kali satu waktu, dikali 5 baru 125 ya. Ya. Bahkan 100 tuh. Kalau di kitab Tanqihul Qaul disunahkan 100 kan. Sehari. Ya Allah, minim banget tuh 100. Dikit 100 itu ya. Kalau orang Toriko malah 165 satu waktu. Orang Toriko tuh 165 satu waktu. Nanti kali 5 dong. Berarti yang 100 di hadis sehari miskin udah. Ya, bangetan. Muhammadin al-Husna bi hurmatihi wa min nafi tariqatihi wa mu'afa min al-bid'ah